"Kamu takut, Nona?" tanya Bu Iya kepada Kenny. Air mata Kenny terus mengalir deras, dan tentu dengan rasa takut menyelimuti tubuhnya. Bu Iya mulai menggoreskan ujung golok itu ke lengan Kenny. Kenny pun berteriak kesakitan dengan mulut masih tersumpal. Apa yang harus aku lakukan menolong Kenny? Aku tidak sanggup melihatnya tersiksa. Darah mengalir. Bu Iya menampung darah Kenny menggunakan mangkok kecil dan meminumkannya ke mayat Jaka. Mulutnya kamat kami membacakan mantra. Diambilnya tempayan kecil itu dan menaburkan bermacam kembang bunga sedikit-sedikit ke dalam box mayat Jaka. Jadi ini gunanya darah perawan bagi mereka. Tapi kalau hanya untuk membangkitkan jasa Jaka untuk dirasuki jin, kenapa dari dulu mereka menculik gadis perawan? Jaka baru meninggal dan penculikan gadis perawan udah dari dulu. Mustahil kalau hanya untuk membangkitkan jasa Jaka saja. Apa gunanya gadis perawan sebelum ini? Aku terus melihat ke dalam. Kenny dibiarkan duduk di lantai dengan lengan terluka mengeluarkan darah. Bu Iya terus membacakan mantra dan jari-jari tangannya dibentangkan ke atas seperti meminta dan memohon. Tidak lama kemudian tiba-tiba jasad Jaka duduk dari box. "Bangkitlah, bangkitlah!" Suara Bu Iya terdengar sangat mengerikan. Dia seperti mengundang sesuatu agar bangkit. Mayat Jaka langsung duduk di box pembaringannya. Mataku hampir tidak berkedip dengan apa yang aku lihat. Mustahil, aku tidak pernah menyaksikan ini sebelumnya. Wajah pucat mayat tapi bisa bergerak. "Bangkit, keluarkan semua kekuatanmu untuk bangkit. Aku akan memberikan darah yang kamu inginkan." Kali ini suara Bu Iya terdengar lantang. Badanku gemetar. Baru kali ini nyaliku menciut dengan apa yang aku saksikan. Rasanya aku tidak percaya, tapi ini nyata. Aku lihat Kenny gemetar ketakutan menyaksikan mayat Jaka duduk. Kali ini aku tidak bisa menolong Kenny. Ya karena sulit, aku harus menghubungi Kak Angga agar dia membantuku. Kenny bisa mati kalau darahnya terus digunakan untuk makan jin yang merasuki tubuh Jaka. Aku secepatnya melangkah meninggalkan pintu kamar itu menuju ke kamarku. Melalui ruangan tengah dan ruangan tamu, aku harus secepatnya sampai di kamar sebelum Jaka melihatku. Namun sial, ada dua orang laki-laki masuk dari pintu utama. Aku secepatnya bersembunyi di balik kursi tamu. "Gadis itu cantik juga, teman," ucap seorang lelaki itu sambil melangkah. "Gadis kota banyak yang cantik juga ya, perawan lagi," jawab seorang laki-laki lainnya. "Dari mana kamu tahu dia masih perawan?" "Dari Bu Iya." Dengan mencium aroma gadis-gadis, dia tahu apakah gadis itu masih perawan atau tidak. "Bu Iya hebat ya, pantas dia dibayar keluarga Pak Guntur. Malam ini kita akan mendapatkan uang banyak dari Pujumi. Kita udah mencarikan dia gadis perawan." "Aku mau ke rumah bordil, teman. Di desa sebelah rumah bordirnya banyak wanita cantik. Tapi hujan semakin lebat, teman." "Kenapa kamu takut? Danau itu tidak akan menenggelamkan kita kalau mengayuh dengan benar. Sampan kita lebih besar dan kuat." Dua lelaki itu terus melangkah menuju ke arah kamar mayat Jaka. Setelah aku pastikan mereka tidak melihatku dan aman bagiku untuk melangkah ke kamar, aku langsung beranjak dari balik kursi, melangkah tanpa menimbulkan bunyi. Sesampainya di kamar, aku secepatnya mengunci pintu dan menarik napas dalam. Entah kenapa, badan aku kali ini gemetar. Ini pertama kalinya aku merasa takut. Aku takut kini mati korban apa yang dilakukan Bu Iya. Aku tempelkan benda PPI itu di daun telinga aku menghubungi Kak Angga. "Iya, Kak?" kata Angga menjawab panggilanku dengan cepat. "Kak, Kenny, Kak?" ucapku dengan napas masih besar. "Kenny, kenapa kamu menyebut nama Kenny?" tanya Kak Angga heran. "Kenny di sini," ucapku. "Apa? Kenapa bisa?" tanya Kak Angga terkejut. Aku menceritakan apa yang aku lihat, mulai dari mayat Jaka yang duduk hingga Kenny dalam karung yang diseret Bu Iya. Aku juga memberitahu kalau darah Kenny digunakan untuk meminum jin yang akan merasuki tubuh Jaka. Sial, kenapa dia tidak memberitahuku kalau mau kesini? Kak Angga kesal dan khawatir. "Aku tidak sanggup melihat Kenny tersiksa, Kang."
Aku tahu kenapa Kenny diam-diam ke desa ini. Dia mau memberikan kejutan karena besok hari kelahiran aku, Kenny. Alasan yang membawa bahaya. Pacaran ribet, Kenny melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Dia seorang gadis lembut yang tidak bisa bela diri. Kenapa? Karena cinta dia senekat itu menyusul pacarnya dan membahayakan diri karena belum pernah ke desa ini. Bodoh. Aku akan menyusulmu, Kak. Ucap Kak Angga. Hati-hati naik sampan, Kak. Aku takut karena hujan lebat dan anak buah Pak Guntur masih berkeliaran berjaga. Oke, kamu jangan keluar kamar yang membahayakan diri. Lawan kita sekarang bukan manusia biasa, tapi izin dan dukun, kata Kak Angga. Kamarku tepat di sebelah kiri rumah dan jendelanya menghadap ke danau, Kak. Saat Kakak mau masuk, sebaiknya melalui jendela kamar saja, biar tidak ketahuan. Aku tidak bisa memejamkan mata. Aku menunggu Kak Angga datang untuk menyelamatkan Kenny. Oh, Bu Iya. Bangkitlah, aku akan memberikan apa yang kamu mau. Cepat bangkit. Aku terus memanggil Jin untuk memasuki mayat Jaka. Mayat Jaka berhasil bangkit dan duduk. Matanya masih kosong. Hanya kerak badan yang berhasil aku lakukan. Sepertinya aku harus menambah darah perawan lagi agar semakin kuat. Darah gadis ini masih bisa aku ambil. Aku mau keluarga Tuan Guntur mengakui kehebatanku. Mayat Jaka hanya bisa duduk saja. Dari tadi aku berusaha membuatnya berjalan, tapi belum juga berhasil. Aku akan mengambil darah gadis itu lagi. Gadis itu ketakutan saat aku mendekatinya dan menodongkan lagi ujung golokku kepadanya. Air mata ketakutan belum juga berhenti mengalir di pipinya. Gadis yang malang. Kenapa kamu takut? Aku belum membunuhmu. Aku hanya butuh darahmu sebanyak-banyaknya, ucapku sambil menggoreskan ujung golokku ke lukanya tadi agar darah semakin banyak keluar. Gadis itu kesakitan. Suaranya tidak keluar karena mulutnya masih tersumpal. Aku menampung lagi darah yang mengalir dengan mangkok serta meminumkannya ke mayat Jaka. Bu Iya, aku mau ke kamar dulu, ucap Bima. Dari cara pandang Bima, aku tahu dia tidak sanggup menyaksikan apa yang aku lakukan pada gadis itu. Bima tidak seperti Jaka, dia lebih berhati lembut. Andaikan Jaka masih hidup, mungkin dia akan membantuku mengambil darah perawan ini. Kamu takut? Tanya aku sambil meminumkan darah ke mulut mayat Jaka. Aku hanya kurang minat dengan semua ini, jawab Bima gugup. Bima, kamu satu-satunya pewaris bisnis orang tuamu. Buang sisi hati baikmu itu, kata aku meliriknya sesaat. Apa gunanya membangkitkan Bang Jaka kalau yang bangkit hanyalah jasadnya? Percuma, jawab Bima. Jangan bilang percuma dengan yang aku lakukan. Kebangkitan mayat Jaka akan membongkar siapa pembunuhnya. Suaraku lantang. Kalau kamu punya kekuatan sihir, kenapa bukan kamu saja yang mencari siapa pembunuhnya tanpa membuat hal gila ini? Aku mendekati Bima dan menodongkan golokku ke dadanya. Jangan bilang aku melakukan hal gila, kataku dengan nada marah. Bima terkejut dan terlihat tegang. Kamu takut, Bima? Aku menjauhkan golokku dari Bima sambil tertawa melihat wajah tegangnya. Setelah itu Bima membuang napas lega. Aku hanya bisa membuat mayat-mayat ini dirasuki jin jahat. Membaca dan melihat sesuatu dari jarak jauh bukan keahlianku, ucapku menjelaskan. Aku kira kamu bisa membaca isi hati seorang gadis, kata Bima lagi. Kamu ingin tahu tentang isi hati gadis kota itu? Tanya aku sambil menampung lagi darah dalam mangkok. Ya, aku ingin tahu. Apakah kakek juga mencintaiku atau tidak? Jawab Bima. Sebaiknya kamu tanyakan aja padanya. Itu bukan keahlianku. Aku takut dia menerimaku. Tidak menerimaku. Kalau dia menolakmu, buat dia seperti Nirani yang dilakukan Jaka dulu. Jawabku menatap mata Bima. Bima diam sambil menganggukkan kepala pelan. Dari caranya aku tahu, obsesinya terhadap gadis kota itu sangat besar.
Jika penolakan terjadi, cara kekerasan dan pemaksaan bukan sesuatu yang susah di sini. Tunggu hasilnya. Aku mau Bima menyerahkan Keke kepadaku. Gadis itu masih suci karena belum pernah tersentuh. Tok tok tok. Buya, ini kami. Terdengar suara ketokan dan seseorang memanggil dari luar. Sepertinya itu Jojo, anak buahnya Yamu. Ucapku. Bima melangkah membukakan pintu. Kalian mau apa? Tanya Bima kepada Jojo. Tuan Bima, mana imbalan kami? Tanya Jojo masih berdiri di depan pintu. Di samping Jojo ada juga anak buah Tuan Guntur lainnya. Imbalan apa? Tanya Bima balik. Kami udah mencarikan gadis perawan. Ibu Tuan bilang akan memberikan imbalan kepada kami. Jawab Jojo. Mintalah ke ibuku. Jawab Bima. Baiklah Tuan, kami permisi dulu. Bob, Kelani. Keke. Aku segera bangkit menuju jendela kamar. Suara Kangga terdengar berbisik dari luar. Aku sibakkan tirai jendela memastikan suara tersebut. Benar, Kak Angga sudah sampai jendela, segera kubuka. Ayo masuk Kak, ajakku. Kak Angga memanjat jendela masuk. Kak Angga memakai jas hujan dan menyandang tas ransel. Sepertinya peralatan yang digunakan untuk menolong Kenny sudah disiapkannya. Kak Angga membuka jas hujannya yang basah dan meletakkannya di dalam kantong sebelum memasukkannya ke tas. Terlihat dia menggigil kedinginan karena cuaca sangat dingin, apalagi ini desa perkebunan teh. Sebaiknya kakak pakai selimut itu untuk menghangatkan badan dulu. Aku menunjuk selimut di atas tempat tidur. Ya, jawab Kak Angga sambil mengambil selimut tersebut. Tok tok tok. Oke, ini aku Bima. Aku dan Kak Angga terkejut mendengar suara Bima memanggil dan mengetok pintu kamar. Sembunyi Kak, bisikku. Kak Angga langsung menundukkan badan dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Kak Bima, ada apa Kak? Tanyaku berdiri di ambang pintu sambil mengucek mata seperti bangun tidur. Aku mengganggumu Kak? Tanya Bima. Enggak apa-apa Kak, barusan tertidur karena udara dingin. Jawabku. Sebenarnya aku mau menanyakan sesuatu kepadamu, tapi karena kamu udah tertidur sebaiknya besok aja. Oh gitu, kalau Kak Bima mau bilang sekarang juga tidak apa-apa kok. Besok aja, sekarang lanjutkan tidurnya. Ucap Bima. Ya udah, besok aja. Aku pura-pura menguap agar Bima percaya aku udah tertidur tadinya. Ups, sorry Kak Bima, aku mau nguap besar deh. Ucapku dengan polos. Kamu lucu. Baiklah, selamat malam. Selamat malam Kak Bima. Ucapku sambil memegang daun pintu ingin menutup. Tunggu Kek. Bima menghentikan aku menutup pintu. Matanya melihat ke dalam. Ada apa Kak Bima? Tanyaku dengan perasaan tidak enak melihat arah matanya. Sial, kenapa aku ceroboh sekali? Jejak kaki berlumpur dan basah mengotori lantai kamar. Itu jejak kaki Kak Angga yang basah karena hujan. Bima masuk ke kamarku dan mendekati jejak kaki itu. Ini jejak kaki siapa Kek? Bima menunjuk ke jejak kaki di lantai. Oh itu jejak kakiku dan 2 orang laki-laki yang mencoba berbuat jahat padaku. Kak Bima? Jawabku gugup dan memasang wajah sedikit takut. Siapa? Apa yang mereka lakukan kepadamu? Dan kenapa mereka bisa masuk? Tanya Bima dengan mata membulat. Tadi aku dengar ada suara 2 orang laki-laki mengobrol di belakang jendela. Aku kira Kak Bima. Saat jendela aku buka, mereka mencoba masuk. Terjadi dorong-mendorong karena aku berusaha melindungi diri. Setelah aku katakan aku temannya Kak Bima, mereka langsung kabur. Jawabku mengarang cerita. 2 lelaki memakai mantel hujan. Tanya Bima. Betul Kak, dari mana Kak Bima tahu? Tanyaku pura-pura terkejut. Aku tahu lelaki yang dimaksud Bima adalah 2 orang laki-laki yang datang saat aku bersembunyi di balik kursi ruang tamu tadi.